jumpa, saya Doni Mangatur Rajabulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Filmora X atau Wondercell Filmora 10. Aplikasi editing ini sangat baik untuk bagi pemula yang baru saja belajar menggunakan video editing. Ada banyak aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mengedit video, hasil rekaman dari gadget kita, baik itu dari smartphone atau dari kamera. Aplikasi yang biasa kita gunakan seperti misalnya Cyberlink Power Director, Adobe Premiere, dan aplikasi lainnya. Tetapi untuk Wondercell Filmora ini sangat banyak kemudahan yang diberikan, terutama khusus bagi pemula. Mari kita saksikan. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan memulai memperkenalkan aplikasi Wondercell Filmora X atau Wondercell Filmora 10. Seperti Bapak dan Ibu lihat di sini adalah new project, open project untuk membuka pekerjaan yang sudah kita lakukan sebelumnya dan akan nampak di sini. Berikutnya kita akan membuka jenis layar yang akan kita gunakan seperti ini. Nah, di sini saat ini saya akan menggunakan yang 16:9 seperti ini. Lalu saya pilih. Ini adalah tampilan dari Wondercell Filmora. Di sini akan saya tampilkan nanti bagaimana menggunakan aplikasi. Kita mulai dari mana dan akan saya jelaskan. Jadi kalau diperhatikan, ini adalah tampilan dari ini menu yang ada. Kemudian di sini ada title seperti ini. Ini adalah tampilan dari menu yang kita gunakan. Kemudian di sini ada timeline-nya. Okay. Kemudian di sini adalah tampilan dari layar yang kita gunakan. Jadi selanjutnya saya akan import dulu di mana file yang kita gunakan, file seperti ini. Kemudian di sini saya ambil kepada Ibu, saya cari dulu file yang akan digunakan. Oke, nah ini narasi yang akan saya gunakan. Ini misalnya, lalu saya import. Kemudian saya tambah lagi. Oke. Saya pilih import. Oke, seperti ini saya pilih import media files. Kemudian saya masukkan media. Oke, nah ada beberapa file yang saya masukkan. Nah, ini adalah file yang akan kita gunakan atau file rekaman yang akan kita gunakan di tutorial kali ini. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya masukkan seperti ini. Oke, kemudian saya pilih yang ini 30 fps. Nah, jadi sebelumnya kita bisa juga mengubah jenis layar yang akan nanti kita gunakan seperti ini, change project aspect ratio. Nah, di sini bisa kita buat 1:1 untuk Instagram, atau ini juga yang 9,9:16 ini, dan seterusnya. Tetapi saya masih tetap akan menggunakan yang ini Bapak dan Ibu. Aspect rasionya 19:20 dan 10:80 dengan frame rate itu 30 fps. Oke. Nah, kemudian ini adalah untuk menyesuaikan hasil rekaman kita dengan yang kita inginkan. Jadi seperti ini misalnya untuk mengecilkan dan membesarkannya.
kemudian yang ini adalah penyesuaian untuk lebar dari timeline kita. Jadi kalau seperti ini misalnya saya letakkan lagi di sini misalnya, nah ketika saya pilih dia akan satu layar penuh seperti ini, tergantung dari banyaknya record yang kita letakkan di timeline-nya. Baik, kemudian ketika kita ingin menambah video yang satunya lagi, misalnya seperti ini saya letakkan di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini. Kemarin saya sudah jelaskan bagaimana menggunakan green screen. Jadi ini saya coba dulu, saya crop seperti ini, lalu saya pilih custom. Kemudian ini, nah kalau Bapak dan Ibu perhatikan ini ada yang tidak kena green screen-nya. Kemudian saya pilih seperti ini, nah, akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian saya gunakan green screen seperti ini. Nah, ini akan seperti ini ya. Nah, kemudian ini akan saya sesuaikan. Nah, kemudian ini saya kecilkan. Nah, jadi seperti ini nanti kalau kita ingin menampilkan dua layer atau dua timeline seperti ini, kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, setelah kita buat seperti ini, ada beberapa yang akan kita buat seperti ini. Misalnya kita buat penyesuaian. Di sini ada folder, ini adalah folder yang di share. Kemudian ini adalah sampel color apabila kita nanti memerlukannya. Kemudian ini adalah sampel video yang telah disediakan oleh aplikasi Wondershare Filmora. Kemudian sampel green screen seperti ini. Kemudian di sini ada audio Bapak dan Ibu, dan di sini sudah ada beberapa audio seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membuat background sounds yang seperti ini, nah ini antara layer-layer kita ini sudah ada beberapa, termasuk diantaranya audio. Kemudian di sini ada suara percakapan, misalnya kita buat. Nah, jadi kita bisa membuat suaranya itu lebih tinggi, dan ini kita kecilkan seperti ini. Nah, ini bisa kita buat misalnya ketika kita tidak ingin menggunakan green screen seperti ini tadi Bapak dan Ibu. Ini media kita ini misalnya saya buat seperti ini. Nah, jadi ketika misalnya kita ingin menampilkan apa yang terjadi di layar dengan keterangan yang kita buat, ini saya kecilkan dulu. Nah, kemudian kita buat seperti ini, misalnya saya potong lagi. Nah, ini saya potong aja. Nah, ini kita buang. Jadi apabila ingin berpindah misalnya tanpa membuang green screen-nya tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi begitu Bapak dan Ibu. Nah, di sini tadi audio sudah disediakan seperti misalnya lagu seperti ini, audio seperti ini maksud saya. Kemudian di sini ada kemudian di sini ada title. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya ingin membuat nah seperti ini, misalnya kita ingin menampilkan keterangan dari teks, ini sudah langsung ditampilkan timeline-nya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita tinggal mengubah, misalnya judulnya kita buat misalnya seperti ini misalnya. Kalau ingin mau menambahkan lagi
tampilan menambah teks ini, kita bisa akan menambah yang lainnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu perhatikan, nah di sini ada tampilan supaya teksnya itu jauh lebih kelihatan dibanding sebelumnya, dan ini adalah ukuran yang kita inginkan. Kemudian di sini juga ada beberapa pilihan warna yang bisa kita gunakan seperti ini Bapak dan Ibu. Nah ini, tetapi saya lebih nyaman ketika menggunakan ini. Kemudian di sini, apabila kita ingin menambahkan lagi teks selain ini bisa kita pilih di sini teks yang lain. Di bawah ini misalnya, laporan CKS RPK Kabupaten Langkat misalnya. Nah ini bisa kita buat lebih kecil. Kemudian kita geser sedikit seperti ini Bapak dan Ibu. Nah ini dia posisi di tengah seperti ini. Nah setelah kita memilih warna dan mengubah teksnya seperti ini, kemudian kita gunakan fasilitas render preview. Ini gunanya untuk memberikan tampilan yang lebih maksimal, tetapi membutuhkan beberapa menit untuk menyelesaikan renderingnya. Selanjutnya, untuk mencoba hasil dari editor kita tersebut, kita bisa mengklik previewnya. Bentar, ya setelah itu, nah ini akan menjadi hijau. Jadi setelah kita bisa menggunakan jenis-jenis teks di sini, ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan seperti ini misalnya. Bapak dan Ibu bisa menggunakan atau mencobanya langsung untuk menggunakan bagaimana penggunaan daripada teks yang ada di aplikasi. Kemudian apa itu transitions? Nah, transition itu adalah perpindahan antara file yang sebelumnya dengan file yang berikutnya. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Di sini ada transitions. Transition itu seperti ini misalnya. Nah, dia akan tampil perpindahan antara yang ini dengan yang itu akan seperti ini ya. Coba Bapak dan Ibu perhatikan. Ini saya hilangkan dulu supaya kelihatan dia perubahannya seperti itu. Coba kita perhatikan. Jadi perpindahan antara file yang sebelumnya ke berikutnya akan tampil sesuai dengan transitions yang kita pilih. Ada banyak transitions yang ada di sini, seperti misalnya slideshow seperti ini. Nah, akan tampil seperti itu. Kemudian, nah di sini ada default, seperti ini dia. Kemudian ada ini. Nah, kemudian ada box turn seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya mau kita buat seperti ini, maka akan tampil seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu dia. Masih banyak yang bisa kita gunakan, seperti misalnya link seperti ini. Nah, ini saya ganti dengan yang ini di sini. Kemudian kita coba akan seperti ini dia. Akan seperti ini. Ini pergantian
itu bisa diberikan namanya transition study dengan beberapa pilihan yang tersedia di transisi tadi. Nah, jadi seperti ini dia Bapak dan Ibu. Baik, kemudian di sini ada elemen itu untuk memberikan efek kepada file record yang kita tampilkan di timeline. Seperti ini misalnya, saya letakkan seperti ini, maka akan seperti ini. Seperti itu. Kalau ini misalnya bukan efek radio X like FX. Ini saya batalkan dengan confirm check. Jadi perubahan itu di sini bisa kita buat berbagai macam efek di file recording kita. Ya. Kemudian di sini ada elemen. Elemen itu adalah seperti ini misalnya tutorial. Di sini ada log, kemudian di sini ada jobnya seperti ini. Nah di sini bisa kita buat animasi seperti misalnya elemennya tadi seperti ini. Jadi masalah ini sudah bisa kita laksanakan nantinya ya Bapak Ibu. Ini saya geser supaya nampak hasil dari kelihatan. Masalah ini sudah bisa kita. Nah, kemudian di sini ada shape seperti ini, maka akan tampil seperti ini. Jadi masalah ini sudah bisa kita laksanakan. Itu tergantung elemen mana yang akan kita gunakan untuk menambah semacam animasi atau hiasan di video yang akan kita buat. Kemudian di sini adalah split screen. Ini untuk menampilkan beberapa video yang tersedia di seperti ini tadi. Elemen itu kalau misalnya kita membuat 3 seperti ini, nah nanti di sini akan ada 3 tampilan dari apa namanya video yang akan kita tampilkan. Ini saya klik 2 kali, kemudian yang ini saya tarik misalnya seperti ini kemari. Nah kemudian yang ini kemari, kemudian yang ini kemari. Jadi ada 3, jadi akan berubah seperti ini. Itu kira-kira Bapak dan Ibu bagaimana menggunakan aplikasi pada Wondercell Filmora. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial saya. Jika bermanfaat, silahkan berikan jempolnya atau subscribe. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih.